Donald Trump pernah menyampaikan sebuah pesan yang terdengar sederhana namun syarat ancaman. Letakkan senjata atau hadapi kematian. Ultimatum itu diarahkan kepada Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, institusi militer paling ideologis dan paling berpengaruh di Iran. Dalam logika diplomasi koersif, pesan semacam ini dimaksudkan untuk mengguncang struktur komando, menimbulkan keraguan internal, bahkan memicu kemelotan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada tanda-tanda keretakan, tidak ada sinyal menyerah. Yang muncul adalah peluncuran drone dan rentetan rudal, bukan hanya ke Israel, tetapi juga ke wilayah-wilayah yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat. Ultimatum itu tidak melemahkan, ia memicu eskalasi. Untuk memahami mengapa responsnya demikian, kita perlu keluar dari asumsi bahwa semua militer bekerja dengan cara yang sama. Dalam tradisi strategi Barat, tekanan maksimal sering didasarkan pada kalkulasi rasional bahwa aktor militer akan mempertimbangkan kelangsungan institusinya. Ancaman kehancuran dianggap cukup untuk memaksa kompromi. Namun pendekatan itu mengandung asumsi mendasar bahwa struktur militer yang dihadapi adalah militer konvensional yang loyalitasnya kepada negara bersifat administratif dan pragmatis. Dalam kasus Iran, asumsi tersebut tidak sepenuhnya relevan. Islamic Revolutionary Guard Corps bukan sekedar cabang angkatan bersenjata. Ia lahir dari revolusi, bukan dari tradisi militer negara modern. Dibentuk setelah Revolusi Islam 1979, IRGC dirancang untuk menjaga revolusi itu sendiri, bukan sekedar mempertahankan batas teritorial Iran. Sejak awal, ia diposisikan sebagai penjaga ideologi, pelindung sistem politik yang dibangun di atas konsep wilayat al-faqih, yaitu kepemimpinan religius yang menjadi fondasi Republik Islam. Loyalitas IRGC tidak berhenti pada konstitusi atau pemerintahan administratif. Loyalitasnya mengalir langsung kepada pemimpin tertinggi. Struktur ini membuat IRGC berbeda secara fundamental dari militer reguler Iran. Militer reguler atau Artesh beroperasi dalam kerangka pertahanan nasional yang lebih konvensional. Sementara itu, IRGC berkembang menjadi institusi dengan mandat yang jauh lebih luas. Ia memiliki pasukan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sendiri. Ia mengendalikan program rudal balistik Iran. Ia memiliki pengaruh signifikan terhadap keamanan program nuklir Iran. Bahkan dalam sektor ekonomi, IRGC memiliki jaringan bisnis dan proyek infrastruktur yang memperkuat posisinya dalam sistem negara. Di luar operasi domestik, IRGC memiliki unit khusus yang dikenal sebagai Quds Force yang bertanggung jawab atas operasi eksternal. Melalui unit ini, Iran membangun dan memelihara jaringan aliansi regional yang sering disebut sebagai poros perlawanan. Dukungan terhadap kelompok-kelompok sekutu di Timur Tengah bukan sekedar kebijakan luar negeri, melainkan bagian dari strategi pertahanan berlapis. Dalam perspektif Teheran, ancaman tidak harus ditunggu sampai tiba di perbatasan nasional. Ancaman dapat dikelola jauh dari wilayah Iran melalui jaringan proksi dan aliansi ideologis. Komponen penting lain dalam struktur ini adalah Basij, milisi paramiliter sukarelawan yang berada di bawah koordinasi IRGC. Basij merekrut warga sipil dari berbagai lapisan masyarakat. Motivasi ideologis menjadi faktor utama, meskipun dinamika sosial dan ekonomi juga memainkan peran. Dengan jumlah anggota yang sangat besar, Basij berfungsi sebagai cadangan militer sekaligus alat stabilisasi domestik. Dalam situasi protes atau ketidakstabilan internal, Basij sering dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Peran ganda ini menunjukkan bahwa konsep pertahanan dalam sistem Iran tidak hanya ditujukan pada ancaman eksternal, tetapi juga pada potensi disrupsi internal. Karakter ideologis IRGC dan Basij membentuk doktrin yang berbeda dari militer konvensional. Dalam banyak angkatan bersenjata modern, kelangsungan institusi dan keselamatan personil adalah prioritas utama. Dalam struktur revolusioner, pengorbanan justru dapat dipandang sebagai bagian integral dari misi. Pengalaman historis selama Perang Iran-Irak memperkuat narasi ini. Pada masa itu, anggota Basij secara sukarela berterlibat dalam operasi beresiko tinggi, termasuk misi yang menuntut pengorbanan ekstrem. Narasi pengorbanan tersebut diwariskan sebagai bagian dari identitas institusional. Dalam konteks seperti ini,
Ancaman eksternal tidak selalu menghasilkan ketakutan atau pembelotan. Sebaliknya, ancaman dapat memperkuat kohesi internal. Tekanan dari luar sering dipersepsikan sebagai bukti bahwa revolusi masih menjadi target. Persepsi ini memperkuat legitimasi ideologis dan mengkonsolidasikan barisan. Oleh karena itu, ketika ultimatum disampaikan oleh Donald Trump, struktur yang dihadapi bukanlah militer yang mempertimbangkan kalkulasi pragmatis semata, melainkan institusi yang melihat dirinya sebagai penjaga mandat historis dan religius. Situasi menjadi semakin kompleks setelah wafatnya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi pusat otoritas dalam sistem politik Iran. Sebagai figur tertinggi, Khamenei memegang kendali atas militer, badan keamanan, dan arah strategis negara. Kehilangannya membuka ruang spekulasi mengenai distribusi kekuasaan. Dalam banyak sistem politik, kematian pemimpin sentral dapat memicu fragmentasi. Namun dalam struktur Iran, kemungkinan yang muncul justru berbeda. Beberapa analis berpendapat bahwa dalam periode transisi semacam itu, peran IRGC berpotensi meningkat. Ketika figur religius yang menjadi simbol legitimasi tidak lagi hadir, institusi militer ideologis dapat mengambil posisi lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam skenario ini, Iran bergerak menuju konfigurasi di mana kekuasaan operasional berada di tangan struktur militer revolusioner, sementara kepemimpinan religius berfungsi sebagai sumber legitimasi simbolik. Jika analisis ini benar, maka respons tegas terhadap tekanan eksternal justru menjadi cara untuk menunjukkan stabilitas dan kesinambungan. Serangan drone dan rudal yang diarahkan ke Israel dan wilayah yang menampung pangkalan Amerika mencerminkan strategi yang terukur. Iran tidak menyerang wilayah utama Amerika Serikat secara langsung, melainkan ia mentargetkan proyeksi kekuatan Amerika di kawasan. Pendekatan ini mengubah dimensi konflik. Ia tidak lagi sekedar konfrontasi bilateral, melainkan konfrontasi terhadap jaringan aliansi dan kehadiran militer regional. Negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat secara otomatis masuk ke dalam spektrum risiko. Bagi Washington, situasi ini menciptakan dilema strategis. Jika Amerika merespons dengan kekuatan penuh, resiko eskalasi regional meningkat. Konflik dapat meluas melampaui titik awalnya dan melibatkan lebih banyak aktor. Namun, jika Amerika menahan diri, muncul persepsi bahwa tekanan tidak efektif. Persepsi semacam itu dapat memengaruhi kredibilitas deterrence Amerika di kawasan lain. Dilema ini memperlihatkan kompleksitas perang modern, di mana jaringan aliansi dan proyeksi kekuatan sama pentingnya dengan konfrontasi langsung. Di sisi lain, bagi Teheran, mempertahankan kemampuan balasan adalah soal kredibilitas internal dan eksternal. Secara internal, respons tegas menunjukkan bahwa struktur pertahanan tetap utuh meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Secara eksternal, respons tersebut mengirim pesan bahwa ancaman tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Dalam sistem yang dibangun di atas legitimasi revolusioner, kegagalan merespons dapat ditafsirkan sebagai kelemahan ideologis. Kesenjangan pemahaman inilah yang menjadi inti persoalan. Ultimatum yang disampaikan didasarkan pada logika bahwa tekanan akan memecah struktur lawan. Namun struktur yang dihadapi tidak dibangun untuk beroperasi dalam kerangka itu. IRGC dan Basij bukan sekadar instrumen negara yang dapat dinegosiasikan melalui ancaman. Mereka adalah bagian dari sistem ideologis yang memandang pertahanan sebagai kewajiban eksistensial. Dalam kerangka tersebut, menyerah bukan sekadar keputusan taktis, melainkan pengingkaran terhadap mandat revolusi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik modern tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan senjata, tetapi juga oleh karakter institusi yang mengendalikan senjata tersebut. Negara dengan militer konvensional dapat merespons tekanan dengan kompromi jika kelangsungan institusi dipertaruhkan. Namun, negara dengan struktur militer ideologis mungkin melihat tekanan sebagai ujian komitmen. Dalam kasus Iran, struktur itu tampaknya tetap utuh, bahkan setelah perubahan besar di tingkat kepemimpinan. Ketika dunia menyaksikan eskalasi ini, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa yang memiliki rudal lebih banyak atau sistem pertahanan lebih canggih. Pertanyaannya adalah bagaimana struktur kekuasaan memengaruhi cara sebuah negara memahami ancaman.
Apakah ancaman dipandang sebagai resiko yang harus dihindari atau sebagai tantangan yang harus dihadapi demi menjaga identitas politik? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan arah respons. Selama ILGC mempertahankan perannya sebagai penjaga revolusi dan Basij terus berfungsi sebagai penguat stabilitas domestik, tekanan eksternal mungkin tidak menghasilkan efek fragmentasi yang diharapkan. Sebaliknya, tekanan dapat mempercepat konsolidasi. Dalam dinamika seperti ini, setiap ultimatum berpotensi menjadi katalis eskalasi. Dan selama kesenjangan pemahaman mengenai struktur kekuasaan ini tidak dijembatani, seruan untuk menyerah kemungkinan besar akan terus berhadapan dengan realitas yang berbeda dari asumsi yang mendasarinya.